Karakteristik asam dan basa. Nah, seperti yang kita tahu bahwa larutan dibagi menjadi larutan asam dan larutan basa. Nah, contoh larutan asam yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari biasanya dalam air lemon atau air jeruk dan juga cuka. Sedangkan larutan basa biasa kita temui pada air sabun. Nah, kemudian di sini ada contoh bahwa ada seorang siswa yang mempelajari larutan asam. Larutan asam terdiri dari ion H+, sehingga dia berbahaya. Sedangkan larutan basa tidak mengandung ion H+, melainkan ion OH-. Maka dia menganggap bahwa larutan basa tidak berbahaya karena tidak mengandung ion H+. Itu adalah miskonsepsi yang sering terjadi pada siswa yang belajar materi asam basa. Nah, kemudian di sini ada ilustrasi. Nah, ilustrasi ini ada seseorang yang dia itu iritasi karena terpapar larutan basa amonia 0,1 m. Nah, kenapa dia bisa terpapar iritasi oleh amonia 0,1 m? Sedangkan pada miskonsepsi sebelumnya dibahas bahwa larutan basa tidak berbahaya karena tidak mengandung OH+. Nah, jadi hal ini terbukti bahwa larutan basa juga berbahaya. Bukan hanya larutan asam mengandung H+, namun ion OH- pada larutan basa juga berbahaya. Sehingga untuk penanggulangannya kita harus segera mencuci tangan kita atau akan terjadi iritasi dan gatal-gatal yang berkelanjutan. Kira-kira apa saja sih yang mempengaruhi bahaya atau tidaknya sebuah larutan atau karakteristik larutan? Nah, jadi yang mempengaruhi karakteristik larutan asam dan basa diantaranya konsentrasi, derajat ionisasi, dan pH. Semakin pekat konsentrasi sebuah larutan, maka akan semakin berbahaya, baik larutan asam maupun basa. Hal ini dikarenakan karakteristik larutan berbeda-beda. Maka dari itu, berapapun konsentrasinya, alangkah baiknya tetap menggunakan FAPD demi keselamatan. Nah, dari penjelasan sebelumnya bisa kita simpulkan bahwa karakteristik larutan asam dan basa itu bisa kita tentukan berdasarkan konsentrasinya, derajat ionisasinya, atau pH-nya. Jika kita hanya menentukan karakteristik berdasarkan pengetahuan atau yang kita lihat secara kasat mata, maka belum tentu itu benar karena bisa saja larutan yang ternyata hanya 0,1 molar bisa membuat kulit seseorang iritasi. Maka dari itu, kita harus mempelajari dengan betul bagaimana sih karakteristik asam dan basa dari suatu larutan itu sendiri. Nah, hal ini bisa kita temui melalui Material Safety Data Sheet atau MSDS. Nah, dari informasi tersebut kita bisa tahu bagaimana sih karakteristik dari NaOH atau bagaimana sih karakteristik dari HCl. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.